Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang Qlikon. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang telah memiliki akun Qlikon, kemudian login ke dalam Qlikon, maka ini adalah bentuk dashboard dari Qlikon. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai apa-apa saja yang ada di dashboard dari Qlikon ini. Jadi kita lihat di sini, ini adalah navigation bar. Kemudian di sini di atas juga ada bagian tanda matahari ini. Itu adalah kalau kita ingin tekan ini, maka dia akan tampilan dari Qlikon itu cerah seperti ini. Kalau bulan seperti, maka ini adalah tampilannya ya lebih dark, lebih gelap ya, supaya nanti kalau Bapak Ibu bekerja di dashboardnya Qlikon ini, supaya tidak sakit matanya, bisa kita juga ubah menjadi dark theme. Seperti itu saja, tinggal klik saja. Kemudian ini adalah ketika kita tekan, ini adalah untuk melihat website yang telah kita atur, ya, atur nanti. Kemudian ini kalau kita ingin mengaktifkan atau menonaktifkan website kita. Nah, bagian yang paling kanan ini adalah berisi tentang profil kita. Jadi ada nama, ada email, kemudian bisa kita edit profilnya, tukar paspor, dan login. Di bagian sebelah kiri, tanda garis 3 ini, kalau kita klik ini, maka menunya akan tersimpan seperti yang Bapak Ibu lihat. Jadi yang ada hanya icon saja, jadi tulisan-tulisannya itu akan terhidden. Tapi kalau kita klik satu kali lagi yang tanda titik 3, maka nanti akan nampak navigation bar-nya ini. Di sini ada start menu, ada di sini juga ada apa namanya, nama kita dan juga nama website kita. Kalau kita klik ini, di sini ada edit profil, change password, dan logout. Jadi sama dengan yang ada pada bagian kanan atas. Kemudian dashboard menu, jadi bisa kita melihat menu. Ini menu yang ada di sini semua, kita mau cari, bisa kita ketikkan di sini. Di sini ada dashboard. Kalau kita klik dashboard, ya ini adalah dashboard semuanya. Ini adalah dashboard. Kemudian ada edit profil. Kalau kita tekan, ini akan muncul image. Kemudian apa namanya? Ada first name, last name, company name, username, phone, address, city, state, dan juga country. Nah, untuk update dari Bapak Ibu silakan aja nanti ditukar profil image-nya, nanti akan tertukar nanti image yang ada pada bagian ini. Namanya siapa? Kebetulan saya tidak menambahkan foto ya. Nah, hanya ada nama, last name, company name-nya, kemudian username, phone, kemudian address dan kota, state dan country. Kemudian di bagian ini adalah domain dan URL. Ketika kita klik, ini ada namanya custom domain. Ini Bapak Ibu bisa nanti request domain custom yang bisa sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Tapi tentu kita harus membeli dulu domainnya. Misalnya kalau ingin kita membuat website ini khusus untuk sekolah, ya kita buat misalnya SMP 1, misalnya SMP 1 Padang, maka kita bisa mencari SMP1Padang.com atau .school.id misalnya. Itu kita beli dulu domainnya, nanti bisa kita request custom domainnya di sini. Tapi tentu harus diberitahu admin untuk mengaktifkan. Sedangkan base URL adalah ini adalah URL untuk website Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah alamat URL untuk website kita. Dimulai dengan qlikon.co garis miring, ini adalah alamatnya. Seperti contohnya ini alamat dari website yang sedang saya buat, ini adalah contoh website sekolah. Jadi kita tinggal mengklikkan di browser contoh website sekolah ini, qlikon.co, contoh website sekolah, akan muncul tampilannya seperti ini. Oke, kemudian itu mengenai domain, kemudian mengenai menu builder. Nah, ini adalah tempat untuk kita membangun atau membuat menu yang ada pada website kita. Nah, di sini ada pre-built menu. Ini adalah menu-menu yang telah disediakan oleh Qlikon.
yang bisa kita gunakan langsung tanpa terlalu banyak kita mendesainnya. Seperti contoh ini ada menu home, ini kalau bisa ini digunakan ya sebagai home, karena di sini nanti akan banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan ini untuk mempercantik website kita. Servis layanan, ada blog ini bisa kita gunakan nanti untuk berita sekolah, ada portofolio, ada kontak juga bisa kita gunakan untuk kontak sekolah, ada tim bisa kita gunakan untuk guru misalnya, karir, frequently asked question, gallery, kemudian ada kata sambut pengusaha. Ini adalah menu-menu yang telah ada, yang telah baik yang kita buat maupun yang disediakan oleh Klikkan. Kalau misalnya ada menu yang tidak ada di sini yang Bapak Ibu butuhkan, bisa ditambahkan di bagian ini, add edit menu, tambahkan saja menu apa yang diperlukan, kemudian add, maka dia akan muncul di website menu ini. Nanti akan kita cobakan bagaimana kita mendesain menu yang sesuai kebutuhan. Kemudian bagian setting, di setting ini ada pertama di bagian ini ada themes, ini tema, kemudian Klikkan untuk menyediakan ada 7 tema, silakan Bapak Ibu coba explore, terserah mau memakai apa, tapi ada beberapa yang temanya yang memang bisa adaptif, responsif, kemudian dia bisa ditukar-tukar fotonya, tapi ada juga yang misalnya seperti ini, menteri ini tidak bisa kita tukar nanti gambarnya. Jadi saya akan bereksplorasi mana tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah itu jangan lupa di-update. Kebetulan saya sekarang menggunakan temanya itu yang nomor 1 ini. Okay. Kemudian yang kedua yaitu ada favorite icon. Jadi favorite icon ini adalah gunanya untuk mengubah icon yang ada pada bagian kiri dari website kita ini. Ada ketika di tab browser itu ada misalnya contoh website sekolah ini adalah website kita, maka ini tanda yang bulat ini adalah favorite iconnya. Jadi bisa kita ubah. Nah, nanti akan kita coba juga nanti kita setting di bagian pengisian website nanti. Kemudian logo itu adalah ya logo website. Kalau kita lihat di sini nanti di bagian kiri ini bisa kita tambahkan logo. Misalnya sekolah SMP Negeri 1 Padang misalnya, bisa kita buatkan logonya. Nah, nanti caranya memasukkannya yang di bagian ini, di bagian logo. Kemudian ada breadcrumb ini nanti adalah foto-foto seperti ini, foto-foto yang ketika kita klik misalnya salah satu menunya dia akan ada muncul foto gitu ya, foto background. Nah, ini bisa kita tambahkan di breadcrumb ini. Breadcrumb. Kemudian ada preloader ini adalah image untuk untuk misalnya ketika dia loading maka dia akan muncul image, bisa logo, bisa kata-kata selamat datang dan sebagainya bisa kita tambahkan. Ini juga dia yang preloader ini juga disediakan yaitu dalam bentuk image, bisa JPG, JPEG, PNG, GIF dan lain sebagainya. Kemudian ada color setting, ini adalah untuk setting warna dari website. Ini kebetulan saya memilih warna kuning, maka dia akan dominan kuning ya seperti ini. Kemudian setelah itu ada custom CSS. Ini kalau mungkin agak lebih kalau Bapak Ibu ingin menggunakan atau menambahkan layout yang berbeda, mungkin sesuai kebutuhan custom style, custom layout bisa ditambahkan di sini. Tentu kita butuh mengerti tentang bahasa HTML ini, bahasa CSS. Kemudian plugin di sini ada yang disediakan untuk Klikkan saat ini dan akan terus ditambahkan dan dikembangkan, yaitu ada Google Analytics, ada Discuss, ada WhatsApp. Kemudian kita tinggal memasukkan kalau misalnya contohnya WhatsApp, kita tinggal mengaktifkan misalnya atau deactivate, kemudian kita tambahkan nomor kita. Kemudian ini katanya phone code, jadi kode telepon juga harus include, seperti misalnya kalau Indonesia di 62 ya. Kemudian header-nya apa, kemudian apakah pop-up statusnya apa, kemudian WhatsApp pop-up message-nya apa, kemudian kita upload. Kemudian ada juga Facebook Pixel dan juga Talk ya. Tapi silakan sesuai kebutuhan, silakan gunakan fitur-fitur yang ada di WhatsApp di Klikkan ini. Kemudian social link
social link kita bisa menambahkan berbagai bentuk media sosial ke dalam website kita yang nantinya akan ada di bagian ini, di bagian bawah biasanya. Nah, ini belum saya tambahkan, maka nanti di bagian bawah ini belum ada sosial linknya. Jadi kita tinggal memilih aja ikon-ikon apa saja, misalkan YouTube, misalnya Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Ini banyak sekali disediakan media sosialnya. Jadi tinggal pilih saja, kemudian masukkan URL media sosial kita, dan kemudian serial number ini untuk list mana yang urutan pertama, 2, 3 seperti itu. Kemudian jangan lupa submit. Sekarang kebetulan belum ada social link, nanti kan kita isi ya dengan social link. Kemudian isi information ini adalah berisi tentang search engine optimization informasi mengenai SEO-nya ini. Misalnya meta keyword untuk homepage-nya apa, meta description. Kalau meta keyword adalah kata-kata kunci ya yang ada ini untuk halaman home misalnya. Jadi kalau meta description adalah deskripsi mengenai halaman home itu sendiri, silakan dituliskan di sini. Jadi bisa ada untuk halaman blog, kemudian halaman portofolio, halaman layanan, service, halaman untuk job pack-nya, halaman team pack, meta description, meta keyword-nya, untuk kontak pack, dan juga frequently asked question. Nah, jadi mungkin itu ya di bagian setting ini, itu saja yang ada. Kemudian nanti di bagian kirinya juga ada home. Home ini nanti untuk main setting apapun yang ada pada home section-nya nanti. Ya, home section adalah bagian yang ada di home ini, home section ini. Jadi cukup lengkap disediakan oleh Clickon, mulai dari nanti ada home sections, hero sections, about section, contact information, video section, brand section, why choose a section, skill, testimonial, dan juga section hide and show. Ini section hide and show ini kita gunakan untuk memperlihatkan atau menaktifkan atau menonaktifkan seksi-seksi yang ada pada home nantinya. Misalnya halaman pertama itu perlu nggak misalnya kita tentang home ini kalau kita lihat di sini ternyata isinya adalah skill section, title, skill section, subtitle. Ini untuk mengubah-ubah kata-kata atau judul-judul dari masing-masing seksi, yaitu di home ini. Service section apa judulnya, detailnya dan subtitle, portfolio apa, blognya apa. Nah, kemudian di bagian hero section, nah itu adalah slider ya, adalah slider untuk website kita. Ini contohnya saya slider sudah ada, ini contoh slider adalah nanti ada image, kemudian ada header, sub-header, kemudian ada button, dan ada nanti link untuk buttonnya apa. Nah, itu di hero section. Nanti about section, content information, nanti kita akan coba bahas lebih lanjut nanti di bagian pengisian home nanti. Nah, kemudian footer juga begitu. Ini di footer ini ada footer logo and text, dan ada quick link. Jadi ada nanti di bagian footer nanti kita akan memasukkan nanti logo, kemudian about company, kemudian copyright text. Kemudian ada juga quick link, kita bisa menambahkan berbagai macam atau unlimited link ke dalam website kita. Kemudian ini adalah bagian layanan, ini lebih di sini nanti kan ada di bagian home itu ada service ya, ada layanan juga rasanya, about section. Nah, nanti di layanan, portofolio, ada tim, ada blog, ini akan kita bahas lebih lanjut nanti. Di sini misalnya blog itu ada apa kategori dan apa isi beritanya. Kalau tim nanti kita menambahkan misalnya tim-tim, atau kalau untuk website sekolah bisa menambahkan guru-guru yang mengajar pada sekolah itu. Kemudian karir, kontak pack, ini ada seksi-seksi atau bagian-bagian untuk mengedit masing-masing halaman ini. Kemudian kalau custom pack adalah kalau misalnya ada menu tertentu yang tidak ada disediakan oleh Clickon seksinya, bisa kita tambahkan dalam bentuk custom pack, yang pack halaman kosong yang bisa kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian quote management, di dalam Clickon juga ada memanage quote atau kata-kata ya, kata-kata dari siapa misalnya bisa kita tambahkan di bagian
misalnya kata sambutan kepala sekolah bisa kita tambahkan dalam bentuk quote management misalnya. Kemudian dia juga menyediakan QR code. Bisa kita misalnya kita coba tekan generate QR code, bisa kita masukkan URL ini, kita ini ya, kita ubah bentuk tampilan dan QR code-nya, nanti kita save, kita download, nanti ketika orang men-scan kode kita ini, maka dia akan langsung ke website kita. Jadi Klikon sudah menyediakan itu juga. Kemudian V-card management. Jadi Klikon juga menyediakan V-card, virtual card ya. Ini kebetulan belum ada. Kita bisa menambahkan virtual card untuk masing-masing. Bisa dari masing-masing tim atau guru. Bisa juga menambahkan untuk teknisi dan lain sebagainya. Semua sivitas akademika yang ada di SMP itu atau di SMA bisa kita tambahkan di V-card-nya. Nanti kita akan juga bahas lebih lanjut di bagian tambahan nanti. Kemudian subscriber, ini adalah informasi mengenai siapa yang mensubscribe website kita. Kita juga bisa menambahkan mengirim surat ke subscriber, kemudian informasi mengenai email di subscriber tersebut. Kemudian language management adalah manajemen mengenai bahasa. Jadi di sini bisa kita tambahkan banyak bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian bahasa-bahasa lainnya, dan bisa kita edit nanti keyword-keyword yang berhubungan dengan itu. Kemudian ada ini by plan, mungkin tidak perlu diapakan. Ada mengenai by plan dan payment log ini mungkin tidak perlu diapakan. Kemudian di bawah serial rating password. Jadi itu adalah beberapa pengenalan mengenai menu yang ada di dashboard yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Mungkin itu saja. Mungkin kita akan masuk nanti di bagian selanjutnya, yaitu mengenai pengenalan yang lainnya ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk pengenalan dashboardnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.